Shalom Jemaat SCC, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita kali ini. Mari sama-sama dimanapun kita berada, sukacita Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab saya percaya bahwa Tuhan kita ajaib, dahsyat dan perkasa. Mari kita sama-sama bersorak-sorai memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Come on. Haleluya. Sungguh ajaib dan besar Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama dengan iman kita katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Amin. Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Engkau layak terima segalanya. Dahsyat dan ajaib bagi kami Tuhan. Engkau besar bagi kami. Engkau layak bagi kami. Haleluya. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Sorak-sorai dan kebesaran bagi nama Tuhan kita. Saya percaya Dia Allah yang setia bagi kita. Haleluya. Dia Allah yang baik bagi kita. Beberapa waktu yang lalu Tuhan berikan sebuah pujian baru buat saya.
tentang kesetiaan Tuhan. Biar hari ini sama-sama dengan iman kita pujikan pujian ini. Setia. Kau Bapa yang setia, tak akan pernah meninggalkanku. Janji setiamu kan selalu nyata di dalam hidupku. Kau pegang tanganku dan selalu menuntun setiap langkahku. Kau perlindungan, kekuatan dan pengharapanku. Sama-sama ku naikkan syukurku buat kebaikanmu. Kau Bapa yang setia, penopang hidupku. Ku angkat tanganku, berserah padamu. Bimbangku percaya rencanamu terbaik bagiku. Sungguh Kau setia bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh percaya kepadamu Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak akan pernah meninggalkanku. Janji setiamu kan selalu nyata di dalam hidupku.
bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan kami bangga dan kami bersyukur Tuhan punya Allah, punya Bapa yang setia seperti Engkau. Janji-Mu selalu digenapi dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menuntun, bahkan Engkau menggendong kami. Ku naikkan syukurku buat kebaikan-Mu. Kau Bapa yang setia, penopang hidupku. Ku angkat tanganku, berserah padamu. Imanku percaya, rencana-Mu terbaik bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat kebaikan. Kau setia, Kau Bapa yang setia, penopang hidupku. Ku angkat tanganku, berserah pada. Haleluya. Imanku percaya, rencana-Mu terbaik bagi. Oh, rencana-Mu, rencana-Mu terbaik bagiku. Rencana-Mu terbaik bagiku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Dan biar dimanapun hari ini kami berada, kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan itu selalu nyata atas seluruh kehidupan kami. Kami berdoa sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Kau membajak hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga saat firman-Mu ditabur, firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar perkataan yang daripada Allah sendiri ada lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia mengasihi setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah sekali-kali pun akan membiarkan kita. Saudaraku, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami kerugian, pernah mengalami kecurian, atau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, ada orang yang mengambil hakmu, atau mengambil sesuatu daripadamu dan tidak mengembalikan, atau engkau merasa ada yang tercuri dari hidupmu, maka hari ini saya ingin menyampaikan suatu kabar baik buat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Allah yang setia, Allah yang adil, Dia tidak akan membiarkan engkau
dirugikan. Dia tidak akan membiarkan engkau mengalami kerugian terus-menerus. Ada sebuah hukum Tuhan yang bisa kita temukan di Alkitab, yaitu namanya hukum restitusi. Saya memberikannya nama restitusi. Restitusi dalam bahasa Inggrisnya restitution memiliki 3 arti secara literal. Arti yang pertama dari restitusi adalah pemulihan sesuatu yang hilang atau tercuri dikembalikan ke pemiliknya yang semula. Ya, jadi kalau ada si A mencuri barang si B atau meminjam dan tidak mengembalikan, maka si B harus mengembalikan barang tersebut kepada si A. Itu disebut dengan namanya restitusi. Kalau si B tidak punya itikat baik untuk mengembalikan, maka mungkin diperlukan pihak berwajib, mungkin perlu minta bantuan polisi dan sebagainya. Kemudian arti kedua dari restitusi adalah kompensasi atas sebuah kerugian atau kecelakaan. Ini lazim dialami jika saudara mengalami tabrakan, ya misalnya. Kalau mobil saudara diasuransikan, saudara akan menerima ganti rugi dari perusahaan asuransi. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara mengalami tabrakan atau menabrak orang lain, orang tersebut tidak mengasuransikan mobilnya, maka Bapak Ibu Saudara otomatis harus memberikan ganti rugi kepada pemilik mobil yang kita tabrak, supaya orang tersebut tidak menuntut kita lebih jauh lagi. Itu yang disebut dengan istilah kedua, arti kedua dari restitusi. Kemudian ada arti ketiga dari restitusi adalah pemulihan sesuatu untuk menjadi kembali seperti keadaannya yang semula. Jadi sesuatu yang rusak, sesuatu yang mungkin tidak pada tempat yang pas, dikembalikan, dipulihkan ke keadaannya yang semula. Bapak Ibu Saudara, restitusi merupakan hukum Tuhan. Kita bisa menemukan restitusi ini mulai dari Perjanjian Lama, bahkan sampai Perjanjian Baru juga ada. Bangsa Israel pada waktu itu Tuhan memberikan hukum Taurat. Salah satunya, dan bahkan saya lihat bukan hanya satu tapi banyak hal di dalam hukum Taurat yang Tuhan berikan pada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel, untuk menjelaskan dan untuk mengatur tentang restitusi ini. Tujuannya saya percaya karena Tuhan itu adil. Dia ingin menyatakan sifat adilnya ini kepada umat pilihannya, dan dia juga ingin agar umat pilihannya bisa hidup secara adil, bisa menerapkan sifat adil ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada salah satu contoh ayat yang bisa kita tahu bahwa ini merupakan hukum restitusi. Di Keluaran 21 ayat 24 sampai 25 dikatakan ini hukum Taurat ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Wow. Jadi kalau ada orang yang sampai membuat saudaranya matanya bengkak, mata orang tersebut harus juga mengalami bengkak, Bapak Ibu Saudara. Ini hukum Taurat dalam Perjanjian Lama. Kalau dia sampai mengakibatkan anak seseorang mendapat celaka, maka mungkin anaknya juga harus diperlakukan seperti apa? Ada banyak macam. Tapi inilah hukum Taurat di zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa di Perjanjian Lama ada yang namanya kasih karunia Tuhan, ada yang namanya penebusan. Dan saya percaya itu Tuhan kerjakan sampai hari ini. Dalam arti jika kita sebagai pihak yang melakukan kesalahan, kita meminta ampun di hadapan Tuhan, kita ada dalam ikatan perjanjian ya dengan darah Yesus, maka darah Yesus itu akan menyucikan kita, mengampuni dosa kita, menyucikan kita, dan kita dibebaskan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita dibebaskan dari maut, dari kematian kekal. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya dalam kehidupan ini restitusi itu akan tetap berjalan. Karena ada konsekuensi dari segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah Sakeus ya, Sakeus waktu mengalami Tuhan Yesus, dia menerima Yesus di rumahnya, kemudian dia berkata kepada Yesus seperti ini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, ini inisiatif Sakeus.
Tuhan tidak pernah menyuruh Sakeus, Sakeus, karena kamu sudah merugikan banyak orang ya, kamu harus ganti rugi, ya. Tidak boleh cuma 1 kali lipat, harus 4 kali lipat ganti ruginya. Tuhan tidak pernah menyuruh Sakeus seperti itu. Tapi Sakeus yang mengalami kelahiran baru, dia menjadi ciptaan baru, pikirannya diperbarui, Roh Kudus berbicara di dalam hatinya, maka otomatis itu keluar secara natural dari hati Sakeus yang paling dalam, sebuah kerinduan untuk melakukan restitusi. Bukan berarti kalau Sakeus tidak melakukan restitusi maka dosanya tidak diampuni. Saya percaya Tuhan tetap mengampuni Sakeus. Seandainya Sakeus tidak memberikan ganti rugi, Tuhan akan tetap mengampuni Sakeus. Sakeus akan tetap diselamatkan. Tapi sebagai ciptaan baru, Sakeus mengerti hal ini. Dia menerima sifat Tuhan, mewarisi apa yang menjadi citra Tuhan. Karena Tuhan yang disembahnya sekarang adalah Tuhan yang adil, maka Sakeus pun menerima secara ajaib ya sifat keadilan Tuhan tersebut, dan dia merindu mau untuk menerapkan sifat keadilan Tuhan itu dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan ini buat Bapak Ibu Saudara karena saya tahu di masa pandemi ini begitu banyak orang yang mengalami kerugian. Tidak ada seorang pun yang menghendaki kerugian, tapi kenyataannya banyak yang mengalami kerugian. Pengusaha omsetnya menurun karena diterapkan PSBB, maka omset menurun sehingga penghasilan pun juga menurun. Pengusaha bingung antara harus memecat karyawan, mengurangi karyawan, atau mengurangi gaji mereka. Ya, beruntunglah jika saudara tidak mengalami hal tersebut. Tapi kenyataannya banyak orang yang mengalami PHK atau setidak-tidaknya mereka mengalami pemotongan gaji, Bapak Ibu Saudara. Kemudian karyawan pun juga kebingungan. Mereka yang mengalami, pengusaha juga bingung, karyawan juga bingung, dan dua-duanya pun juga pasti di hari-hari masa pandemi ini mengalami banyak kerugian. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara sebelum masa pandemi engkau pernah mengalami kerugian. Bahkan mungkin kerugianmu itu sampai bertahun-tahun. Mungkin engkau mengalami setiap kali engkau berbuat baik, tetapi orang melakukan yang jahat sebagai balas, sebagai gantinya. Mungkin engkau pernah mengalami, engkau itu suka memberi, suka menabur, tapi engkau sampai hari ini mungkin engkau belum mengalami, merasakan yang namanya menuai. Ya mungkin engkau bergumul hingga hari ini, merasakan apa yang dulu pernah iblis curi dari hidupmu, engkau merasakan belum dipulihkan, belum mengalami pengembalian. Tapi saya mau katakan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak pernah berubah. Jika Tuhan yang sifatnya itu sama tidak pernah berubah, dia memiliki hukum yang namanya restitusi. Dia yang mengerjakannya dulu, maka dia juga akan mengerjakannya sekarang. Tuhan tidak pernah berubah. Restitusi mungkin butuh waktu. Setiap orang mungkin tidak sama. Ada orang yang dalam waktu 1 bulan menerima restitusi, menerima ganti rugi. Ada orang yang mungkin harus menunggu 1 tahun. Ada orang yang mungkin harus menunggu bertahun-tahun lamanya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, restitusi itu pasti terjadi. Tuhan pasti melakukannya dalam hidupmu. Sebenarnya tidak mungkin Tuhan itu membiarkan seseorang mengalami kerugian. Kalau seharusnya tahun ini misalnya, saya kasih contoh aja ya, si A, dia mendapat jatah seharusnya, Tuhan mau kasih berkat 100 juta misalnya dalam tahun itu. Tapi dia mengalami kerugian, iblis mencuri sesuatu dalam hidupnya, sehingga dia tercuri berkatnya, atau mungkin kesehatannya. Seharusnya Tuhan menjanjikan kesehatan, tapi tahun itu dia mengalami sesuatu sehingga iblis mencuri kesehatannya. Apapun yang dicuri iblis daripadamu, Tuhan bisa mengembalikannya. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup. Dan bukan hidup yang biasa Bapak Ibu Saudara, tapi hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan hal seperti ini
karena saya sendiri mengalami yang daripada Tuhan. Saya akan jelaskan lebih lanjut, saya bacakan ayat-ayat terlebih dahulu agar Bapak Ibu Saudara bisa sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan itu menghendaki restitusi. Kalau Sakeus aja bisa mengerti restitusi, bisa melakukan restitusi, mengganti rugi 4 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan yang melakukan restitusi itu buat saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami uangmu dipinjam orang, dan orang itu hingga hari ini tidak punya itikat baik untuk mengembalikan, serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau manusia aja bisa seperti Sakeus, bisa mengembalikan 4 kali lipat, apalagi Tuhan, berapa kali lipat Tuhan kembalikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita baca Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan katakan seperti ini, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Ya, kesepian pastinya ya. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Perhatikan ayat selanjutnya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga. Dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Luar biasa. Tepat sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberi contoh-contohnya ya. Perak diganti emas ya, tembaga diganti emas. Besi diganti dengan perak, di-upgrade Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengganti sesuatu dengan yang lebih baik. Kompensasi yang daripada Tuhan selalu lebih baik. Restitusi yang daripada Tuhan selalu yang terbaik. Karena apa? Dikatakan di terakhirnya Tuhan katakan, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang kita sembah itu punya sifat seperti ini, buat apa lagi kita itu menyimpan dendam, kemarahan ya, mungkin atas seseorang yang merugikan kita, atas seseorang yang telah mencuri sesuatu dari hidup kita. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak pernah tidur, Dia melihat semuanya dan Tuhan sanggup mengganti segala hal yang merugikan engkau. Ayat selanjutnya saya bacakan kembali di Yesaya 61 ayat 7 sampai 9. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum. Itulah Tuhan kita ya. Aku Tuhan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Di bagian pertama dikatakan kalau engkau pernah mendapat malu, ya, engkau pernah diejek orang, engkau pernah damprat mungkin sama seseorang, ya, engkau pernah mengalami ludah, noda dari seseorang. Tuhan katakan bahwa engkau akan menerima warisan 2 kali lipat di negeri, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan kita. Amin. Sukacita abadi artinya sukacita kita itu waktu kita di surga. Ya, semua yang di dunia ini sementara, tapi kita punya sukacita. Bukan hanya waktu nanti tunggu kita ke surga, Bapak Ibu Saudara. Sukacita dari surga juga bisa kita terima hari ini menjadi sukacita yang abadi, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan mencintai hukum, Tuhan membenci perampasan dan kecurangan. Saya harap Bapak Ibu Saudara memperhatikan poin-poin ini. Apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan benci, supaya kita bisa hidup memperkenan hati Tuhan ya. Kemudian Tuhan katakan, aku akan memberi upahmu dengan tepat.
Saya sering jika mengkonseling orang-orang yang profesinya sebagai pekerja, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka sedang sambatan gitu ya, curhat, mungkin mengalami pemotongan gaji, ya pengurangan gaji, atau merasakan bahwa bosnya kurang memperhatikan, ya atasannya kok rasanya tidak adil, kok tidak pernah memberikan promosi, ya tidak pernah menaikkan upahnya. Seringkali kalau mereka datang ke saya dan menceritakan hal-hal tersebut, saya ingat ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mengatakan, tetaplah bekerja sebaik-baiknya. Karena berkat bukan hanya dari gaji yang kita terima. Kalau kita karyawan, bukan hanya dari gaji perusahaan di mana kita bekerja. Tuhan sanggup memberkati kita dari barat, timur, utara, selatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan kalau tahu bahwa engkau dalam posisi benar di hadapan Tuhan, engkau hidup benar, hatimu murni, tulus, engkau bersih, menyenangkan hati Tuhan, percayalah, berkatmu akan datang dari ujung-ujung bumi. Berkatmu akan dikirim melalui kapal-kapal. Berkatmu akan datang lewat kekayaan dari seberang laut. Unlimited, Bapak Ibu Saudara. Tidak ditentukan oleh bosmu, tidak ditentukan oleh atasanmu, tapi berkatmu bisa lebih daripada yang engkau bisa bayangkan. Karena itu saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, tetaplah bekerja sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan juga mengajarkan segala sesuatu yang engkau kerjakan, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah engkau menerima upah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menentukan upah dengan tepat, memberi upah dengan tepat kepada setiap orang. Ya, karena itulah kita bisa merasa aman pada waktu kita menyembah Tuhan, kita hidup melayani Tuhan yang adil. Ada sebuah rasa aman karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menghitung upah kita. Amin. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau pengusaha, ya biasanya pengusaha yang mengalami ini, ada kalanya usaha itu naik turun, ya. Dalam tahun-tahun tertentu, Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami masa-masa, bisa menerima banyak penghasilan, ya. Tiba-tiba sumur-sumurnya itu terbuka semua, ya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara menemukan banyak pelanggan, ataupun Bapak Ibu Saudara dipertemukan Tuhan dengan customer-customer atau investor-investor yang luar biasa sehingga usaha kita mengalami kemajuan. Tapi ada kalanya juga musim-musim kekeringan itu datang dalam hidup kita. Ya, datangnya pun juga tanpa permisi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan kita melewati musim-musim kekeringan. Ada kalanya kita harus melewati musim-musim kekeringan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di dalam musim-musim kekeringan, kalau engkau sempat mengalami, ya kalau engkau hitung, mungkin kau tutup buku ya, kuartal pertama tahun ini, kuartal kedua tahun ini, engkau mungkin hitung-hitung, bikin pembukuan, engkau tutup buku, waduh, tahun ini omsetku menurun 80%, ya, saya dengar banyak sekali pengusaha, omsetnya turun sampai, banyak sekali turunnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi, ada satu firman Tuhan yang saya dapatkan ya beberapa waktu yang lalu dari Tuhan, waktu saya berdoa. Tuhan janjikan Bapak Ibu Saudara, kita bisa membacanya di Yoel pasal 2 ayat ke-25 sampai ke-26. Saudara, waktu saya baca kitab Yoel ini, ternyata ada Alkitab yang khusus ya untuk studi, Alkitab studi, dijelaskan bahwa Nabi Yoel ini hidup pada waktu bangsa Israel itu mengalami wabah belalang. Ya, bangsa Israel ini mengalami kekeringan, kelaparan, wabah belalang, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sesuatu yang menghancurkan hasil panen mereka. Tetapi pada waktu Tuhan melalui Nabi Yoel menyuruh bangsa ini untuk bertobat, merendahkan diri dan mencari Tuhan, maka Tuhan menjanjikan suatu pemulihan. Kita baca Yoel 2 ayat 25, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit.
tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Bangsa Israel mengalami belalang-belalang itu datang menghabiskan hasil panen mereka. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kau mengalami tahun ini sepertinya hasil-hasil panenmu dimakan belalang, ya. Mungkin gara-gara virus corona ini, Bapak, Ibu, Saudara, dalam masa pandemi ini, mungkin banyak bisnismu, pekerjaanmu seperti dimakan belalang. Hasilnya habis, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi jangan khawatir, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan menyerah, jangan takut. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kalau tahun ini engkau sempat mengalami hasil-hasilmu dimakan oleh belalang, Tuhan katakan bahwa aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Saya percaya semua orang di segala profesi saat ini hampir semuanya terkena dampak. Ya, sekalipun ada beberapa orang tertentu yang bisa ya mengambil kesempatan tertentu untuk memasuki suatu area bidang bisnis tertentu, pekerjaan tertentu yang memang lagi booming saat ini ya, ada beberapa pekerjaan yang memang juga booming, maka dia mengalami panen saat ini. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, mungkin dulu tahun-tahun sebelumnya dia yang sempat kena makan belalang. Kita tidak pernah tahu, Bapak, Ibu, Saudara. Artinya bahwa Tuhan itu adil. Jika tahun ini engkau mengalami kerugian, mengalami hasil-hasilmu habis, percayalah akan ada waktunya, nanti akan tiba waktunya. Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahunmu yang habis dimakan oleh belalang. Karena apa? Tuhan katakan tadi di ayat terakhir, supaya kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan ingin agar kita bisa melihat bagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan ajaib. Tuhan rindu agar kita sebagai umatnya mengenal Dia sebagai Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan yang memperlakukan kita dengan ajaib sehingga kita tidak akan pernah malu lagi untuk selama-lamanya. Maybe it takes time. Mungkin untuk restitusi ini butuh waktu, Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, kalau tahu Yakub ya, Yakub ini dia mengalami sebuah perjalanan setelah dia pergi dari rumah ayah ibunya, ya. Dia pertama kali dia di Betel mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selanjutnya di Betel ini untuk pertama kalinya dia bernasar kepada Tuhan. Untuk pertama kalinya Yakub berjumpa dengan Tuhan, dan untuk pertama kalinya dia bernasar kepada Tuhan bahwa 1/10 dari semuanya akan kuberikan kepadamu. Jika engkau menyertai aku, engkau memberkati aku, dan engkau akan membawa aku pulang kembali suatu saat nanti, maksudnya dia ya, kalau Tuhan sanggup membawa dia pulang kembali ke negeri nenek moyangnya, maka Yakub berkata, segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, 1/10 akan kuberikan kepadamu. Dia bernasar seperti itu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Yakub kemudian berjalan dan dia sampai ke rumah Laban. Dia bertemu dengan Rahel, dia jatuh cinta, dia bekerja kepada Laban ya supaya bisa memperoleh Rahel. Tapi karena ditipu oleh Laban, Bapak, Ibu, Saudara, dia harus bekerja 2 kali lipat. Sebelumnya janjinya 7 tahun dapat Rahel, tapi karena Laban mengakali dia sehingga dia harus 14 tahun lamanya bekerja untuk mendapatkan Rahel. Kemudian setelah mendapatkan Rahel, Yakub masih bekerja lagi di Laban selama 6 tahun, Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian dia mendapatkan mimpi dari Tuhan tentang domba yang belang-belang dan bintik-bintik, dan kemudian dia memutuskan untuk pergi dari Laban untuk kembali ke negeri nenek moyangnya. Tepat 20 tahun Yakub di rumah Laban sebelum dia kembali ke negeri nenek moyangnya. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara, Yusuf juga mengalami hal yang hampir sama. Yusuf pada waktu dia menerima mimpi ya tentang bintang-bintang, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah, itu dia umur 13 tahun. Tapi setelah menerima mimpi yang spektakuler, Yusuf harus masuk ke dalam sumur.
Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf di rumah Potifar, kemudian difitnah. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. 13 tahun lamanya. 13 tahun lamanya. Ya, waktu Yusuf menerima mimpi dia berumur 17. Kemudian 13 tahun lamanya dia menjalani proses yang tidak mengenakkan, Bapak Ibu Saudara. Di tahun yang ke-13, Yusuf dipanggil menghadap Fir'aun. Fir'aun menerimanya dan Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir oleh karena Yusuf mendapatkan pewahyuan tentang mimpi Fir'aun. Setelah 7 tahun masa kelimpahan, maka Yusuf di dalam puncak kejayaannya, ya, di masa-masa keemasan dia berkelimpahan berkat, ya, di tahun yang ke-20, Bapak Ibu Saudara, Yusuf dipertemukan dengan saudara-saudaranya. Mimpi Yusuf terjadi, ya, sekalipun dia tidak menyangka ternyata perwujudan mimpinya itu harus melewati proses yang sedemikian peliknya selama 20 tahun. Dan dia pada waktu mimpi itu terjadi, dia diperdamaikan dengan saudara-saudaranya dan dia mengalami yang namanya restitusi, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat, ya, mungkin kebetulan ataupun bukan sebuah kebetulan, baik Yakub maupun Yusuf mengalami 20 tahun perjalanan proses yang daripada Tuhan sampai mereka mengalami suatu pemulihan. Yakub setelah 20 tahun itu, Bapak Ibu Saudara, dia berdamai dengan Esau. Dan waktu itu dia mengalami, sebelumnya dia ditipu oleh Laban, ya, dikatakan Laban itu 10 kali mengubah upahnya, ya, nggak tahu dipotong-potong sampai apa, ya, sama Laban supaya Yakub tidak bisa punya banyak gitu. Nggak tahu Laban dengan caranya akal-akalan gimana dia tidak rela kalau Yakub ini menerima berkat banyak, ya, dia kepinginnya Yakub ini terimanya pas-pasan aja gitu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan Yakub untuk menerima yang pas-pasan. Tuhan yang setia, yang telah mengikat perjanjian dengan Yakub di Betel, Tuhan telah menetapkan suatu saat Yakub menerima restitusi yang daripada Tuhan. Dan di Yusuf pun juga mengalami hal yang sama. Setelah 20 tahun, dia mengalami restitusi yang daripada Tuhan. Semua yang kerugian yang dia alami, semua hal-hal yang tidak enak yang dia alami, oleh Tuhan dipulihkan, dikembalikan kepada Yusuf. Apa yang menjadi hak Yusuf, apa yang menjadi penantian Yusuf, Tuhan berikan setelah 20 tahun. Tuhan restitusi, Tuhan restorasi. Semua yang harusnya menjadi berkat Yakub dan Yusuf, Tuhan kembalikan kepada mereka. Rentang waktu 20 tahun itu, Bapak Ibu Saudara, merupakan sebuah milestone, ya, Bapak Ibu Saudara. Milestone itu batu yang dipakai untuk menandakan jarak, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Setelah 1 mil ada jaraknya, 1 mil lagi ada jaraknya, itu namanya milestone. Tapi orang juga memakai istilah milestone ini untuk menggambarkan suatu peristiwa, suatu kejadian yang signifikan dalam hidup kita, di mana terjadi suatu perubahan, terjadi suatu kenaikan level, ada suatu upgrade yang terjadi, itu disebut milestone. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, jika engkau setia dengan prosesnya Tuhan, walaupun itu mungkin membutuhkan 10 tahun, mungkin itu membutuhkan 20 tahun, Bapak Ibu Saudara, tetapi jika engkau setia, engkau ngikut Tuhan, engkau tidak mengambil jalanmu sendiri, engkau tidak mencari pembelaan sendiri, engkau tidak mencari keadilan sendiri, engkau tidak mencari pembenaran sendiri, tetapi engkau merelakan dirimu ikut caranya Tuhan, ikut jalan dan waktunya Tuhan, maka ada waktunya nanti Tuhan akan memberikan restitusi itu dalam hidupmu. Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang. Tuhan akan mengganti semua kerugianmu. Tuhan akan membuat orang-orang yang bermusuhan dengan engkau berdamai dengan engkau. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu bukan hanya kita menginginkan restitusi yang daripada Tuhan dalam bentuk berkat-berkat jasmani, tapi lebih daripada itu, mari kita merindukan, inginkan restitusi yang daripada Tuhan. Suatu pemulihan hubungan, suatu hubungan yang dikembalikan seperti keadaan yang baik, yang semula Tuhan inginkan. Tidak kebetulan, baik dalam kisah Yakub maupun Yusuf, mereka bukan hanya menerima berkat jasmani, tapi mereka menerima pemulihan hubungan.
Yakub dipulihkan dengan Esau. Yusuf dipulihkan dengan saudara-saudaranya. Pada waktu Yakub dan Yusuf mau mendahului, Yakub ini mendahului. Dia ngirim barang-barang kepada Esau. Kemudian dia datang menghampiri Esau. Dia tidak mikir, wah biar Esau aja yang menghampiri aku, biar Esau yang cari aku. Enggak, Bapak Ibu Saudara, tapi Yakub mau mendahului. Yusuf pun demikian. Ya, sekalipun diatur oleh Tuhan, memang saudaranya yang pergi ke Mesir karena kelaparan, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf pun membuka dirinya. Dia mengatakan kepada saudaranya, ini aku Yusuf, dan jangan takut, jangan khawatir. Ya, karena saudaranya waktu itu takut Yusuf balas dendam. Mereka takut kalau Yusuf ini jadi marah sama mereka. Tapi Yusuf berkata, jangan takut. Karena Yusuf telah menyadari bahwa Tuhan sudah memberi restitusi bagi dia. Tuhan sudah membela dia. Tuhan sudah memberikan ganti rugi kepada dia. Maka dia dengan murah hati menerima saudaranya kembali. Dengan murah hati dia berdamai dengan saudaranya kembali. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat engkau sulit bermurah hati? Apa yang membuat engkau sulit minta maaf? Apa yang membuat engkau sulit mengampuni? Apa yang membuat engkau sulit berdamai dengan orang lain? Jika Tuhan begitu mengasihi engkau, jika Tuhan begitu murah hati memberikan restitusi dalam hidupmu, sesuatu yang layak engkau dapatkan, maka hendaknya kita pun dengan murah hati memberikannya kepada orang lain. Saya percaya apa yang dialami oleh Yakub dan Yusuf, Tuhan pun ingin kita mengalaminya juga. Karena inilah kerinduan hati Tuhan, dan Tuhan pasti memberikannya bagi setiap kita. Amin. Di tengah-tengah masa pandemi, jika engkau mengalami kesulitan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan akan mengembalikan semuanya. Jika engkau mengalami ada suatu hubungan yang koyak, pergilah untuk berdamai. Engkau akan melihat restitusi yang daripada Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, merespon firman yang sudah diberikan. Biarlah firman itu menjadi daging, artinya menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang adil. Kami punya gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, sekalipun pencuri itu berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan kami, tetapi Engkau datang memberikan kehidupan bagi kami, dan Engkau memberikannya dalam segala kelimpahan. Hamba-Mu berdoa hari ini, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, siapapun yang mendengarkan firman ini Tuhan, kami berdoa, apa yang pernah iblis curi dari kehidupan mereka, Engkau Tuhan mengembalikan tepat pada waktunya. Engkau yang akan mengerjakan restitusi itu dalam kehidupan mereka. Dan bila ada jemaat anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami hubungan-hubungan yang koyak, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang membawa untuk perdamaian itu terjadi. Kami percaya Tuhan, restitusi dalam hubungan itu juga Tuhan rindukan untuk terjadi di antara kami. Dan pada saat itu terjadi, maka nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Biarlah engkau mau berkata, ini aku Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Aku mau terima restitusi yang daripada Tuhan. Aku mau terima pemulihan hubungan yang daripada Tuhan. Kami berdoa, biarlah langit terbuka dan Bapa di surga menghadapkan wajahnya bagi setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya. Dan Tuhan melindungi dan mengatur hidupmu.
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.